Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahmadanisa, NIM 20402010 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video yang menerangkan mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan yang diampu oleh Bapak Irfan Harmoko. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai sejarah dari OJK. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Nah, secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK, serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan 9 anggota Dewan Komisioner OJK termasuk 2 anggota komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012, dibentuklah tim transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 1 untuk membentuk Dewan Komisioner OJK melakukan tugas selama masa transisi. Nah, mulai 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Nah, setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk tim transisi OJK tahap 2 untuk membantu Dewan Komisioner OJK dalam pengawasan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari BI ke OJK, sekaligus menandai dimulainya operasional OJK secara penuh. Perluasan fungsi pengawasan industri keuangan non-bank pada 1 Januari 2015, OJK memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari OJK? Nah, menurut pasal 4 UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Selanjutnya, visi dan misi dari OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi OJK adalah pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tugas dan fungsi dari OJK. Fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, sementara berdasarkan pasal 6 dari UU nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya,
asas-asas OJK. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK berlandaskan beberapa asas, yaitu antara lain pertama asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, ketiga asas kepentingan umum, keempat asas keterbukaan, kelima asas profesionalitas, dan yang keenam asas integritas, ketujuh asas akuntabilitas. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas Dewan Komisioner OJK dan pelaksana kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. Selanjutnya, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Ketua Dewan Audit merangkap anggota, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Sedangkan pelaksana kegiatan operasional terdiri atas pertama, Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, kedua, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, ketiga, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, kelima, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor INKB, Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan yang terakhir, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, untuk selanjutnya, apa sih hubungan dari OJK dan BI? Nah, menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK antara lain, pertama, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Kedua, tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Ketiga, dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. Nah, lalu apa sih perbedaan antara BI dan OJK ini? OJK dan BI meski sama-sama bergerak di bidang keuangan, namun OJK dan BI memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya adalah OJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan industri keuangan, sedangkan BI berfokus menjaga kestabilan nilai rupiah. Selain itu, BI mengatur perbankan secara makro melalui peraturan BI, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan OJK akan mengatur perbankan secara langsung melalui kegiatan pengawasan, peraturan OJK, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak terhadap perbankan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai OJK. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.